Baik, Bapak Ibu, kita tilawah dulu surat Al-Kahfi 1 sampai 15. Ya, dari Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق
innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن Allahumma shaydan nasi'an. Semoga dengan turunnya hujan memberikan manfaat bagi penduduk bumi, wabil khusus kepada para thalabul ilmi. Maka perbanyaklah kita memohon doa hajat kita yang terbaik, impian kita kepada anak istri kita agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah, agar segera beban hidup yang berat Allah ringankan, yang punya masalah dalam kehidupan rumah tangga Allah leraikan satu demi satu, mudah-mudahan menuju baldah atau sakinah mawadah warahmah insyaallah. Kita mulai dengan kajian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatil bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa akhwat wa ummahatu fillah, a'azzakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini dengan turunnya hujan, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, baik umur kita, kesempatan kita, langkah-langkah kita akan dimudahkan jalan kita menuju jannahnya. Selawat dan salam semoga tercurahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, pada para sahabat, serta kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah jalankan sunnahnya sampai akhir zaman.
Ayyuhal ikhwah wa ummahatu fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita hukum mencampur dan menggabung sampai pada bab hukum jenazah muslim dan mayat orang kafir dalam satu komplek. Hukum bagaimana menguburkan jenazah seorang muslim dan mayat orang kafir dalam satu komplek penguburan. Ayyuhal ikhwah, sudah merupakan kaidah bahwa tidak mungkin muslim ini bersatu, ya, tidak mungkin bersatu antara muslim dan kafir. Maka akidahlah yang menyebabkan garis jelas antara keduanya, ya, antara orang kafir dan orang muslim. Di akhirat, orang-orang yang beriman ini berada dalam tempat yang indah, khalidina fiha, ya, kemudian dia akan kekal di dalamnya. Kemudian gambarannya akan mengalir sungai-sungai, gemercik suara sungai. Itulah indahnya surga, ya, walaupun kita belum pernah, mata belum pernah melihat, pendengaran belum pernah mendengar bagaimana, ya, suasana surga, dan hati belum pernah terdetik, tapi gambaran yang disodorkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah begitu membuat kita untuk bersemangat mengumpulkan amal soleh. Maka kita jaga akidah kita jaga dari kehidupan sampai kematian, sampai kita dimatikan dalam kondisi ditempatkan yang terbaik. Kalau kita mau minta kita meninggal di tanah suci, kalau kita bisa memilih, ya, tapi kita tidak tahu bagaimana kita meninggal dalam posisi apa. Tapi kita memohon kepada Allah dengan ikhtiar doa kita. Nah, sementara orang kafir ini menempati tempatnya di neraka, ya, orang kafir menempati di akhirat nanti di neraka yang tidak pernah berakhir, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada namanya, ya, ada istirahat jedanya, tidak ada. Maka kondisi di akhirat yang berbeda ini menyebabkan di alam barzah juga berlainan, ya, atau alam kubur, ya, alam barzah itu juga alam kubur, maka berlainan, ya, di dalam lubang alam kubur itu ada dua, ya, bisa menjadi taman dari taman surga, atau di kuburan itu menjadi lubang di antara lubang neraka, ya. Maka sudah membedakan, baru di alam barzah, belum menuju akhirat. Nah, si mukmin yang mendapatkan nikmat kubur, si mukmin ini, ya, kita mudah-mudahan kita ini terjaga keimanan kita sampai kita betul-betul mati dalam kondisi mukmin, maka kita berhak mendapatkan nikmat kubur. Nah, si kafir yang sibuk dengan siksaannya, ya, dari siapa? Dua malaikat. Sudah dapat ujian, mendapatkan, ya, azab kubur. Karena apa? Tidak mampu menjawab pertanyaan dari Mungkar dan Nakir. Maka saat itu Mungkar dan Nakir terus sampai nanti menunggu datangnya kiamat. Si kafir sudah mendapatkan azab di alam kubur. Kondisi yang sangat berbeda antara keduanya, si mukmin dengan si kafir.
ini baru di alam barzah. Ya, keduanya menyebabkan tidak mungkin dua jasad disatukan dalam satu kompleks pekuburan. Tidak mungkin. Yang satu begitu azabnya begitu pedih. Kalau toh manusia Allah izinkan mendengar siksaan orang kafir itu, wah sudah, orang tidak akan menjadi kafir. Mereka akan takut, akan lari untuk beribadah kepada Allah. Tapi ya Allah tidak memperdengarkan hanya satu makhluk saja manusia. Makhluk yang lain ya, yang kecil ya dari hewan-hewan itu melihat bagaimana kondisi orang kafir di alam barzah. Maka inilah ayyul ikhwah, ini tidak mungkin dua jasad disatukan dalam satu kompleks pekuburan. Ya, satu kompleks pekuburan. Maka Syekh Abu Malik Syed Kamal Salim, ya, seorang ulama besar, dalam salah satu kaulnya mengatakan tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin dikubur bersama orang kafir. Jelas kekafirannya. Maksudnya ya, jelas kekafirannya. Ini. Jadi satu kampung orang ini sudah tahu mafhum semuanya, ini kafir. Ini nggak pernah sholat selama hidupnya. Dan dia beragama non-Islam, nggak tahu paham ya. Nah, ini kata Syekh Abu Malik Syed Kamal mengatakan tidak boleh, hukumnya tidak boleh seorang muslim dikubur bersama orang kafir dalam satu kompleks ya. Nah, seorang muslim ini hanya dikubur di kuburan muslim, khusus penguburan muslim ya, seorang muslim. Dan orang kafir hanya dikubur di pekuburan orang musyrik ya, tidak boleh dicampur ya. Demikianlah kenyataan ini sudah berlalu ya, sudah berlaku ya semenjak zamannya siapa? Rasulullah ya kan, dibagi itu semuanya orang muslim, para sahabat, orang mukmin. Orang musyrik di mana? Ya enggak ada. Ya kan, itu zaman Rasulullah. Maka di sana kalau mau masuk, assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat. Ya, dari orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ada sahabiah juga yang dikubur di situ. Ya, ini sampai ya sahabat dilanjutkan, sampai ulama, sampai tabi'in ya. Maka kita ini dengan keniscayaan kita harus mempunyai kompleks pekuburan khusus muslim sendiri ya. Nah, maka berusaha, mudah-mudahan SDM ini semakin besar dan punya wakaf tanah untuk pekuburan muslim. Doakan pas hujan ya, yang aminnya yang keras ya, amin yang keras, amin ya Allah. Walaupun sudah ada di apa namanya, di Watu Gajah, kemudian di mana lagi, di Jeruk. Wah itu ya, itu silahkan, masih luas. Kalau mau daftar menghubungi, nah ini nanti dikasih nanti insya Allah segera. Kalau mau minta kain kafanya sekalian juga nggak apa-apa. Ya, itu khusus muslim ya, dijamin. Di Watu Gajah itu malah yang meninggal pada hari Jumat disendirikan ya. Bayi-bayi yang tidak berdosa, belum balik, meninggal disendirikan. Oh, Masya Allah ya. Waduh, kayak perang ya, perang Badar, karena kompleknya perang Tabuk di sana, nah, sahabat-sahabat Nabi. Tapi tidak ada namanya ya, di Baki itu ya, tidak ada namanya, hanya bongkahan-bongkahan batu sebagai tanda inilah kuburan. Di dalamnya ada penghuninya ya, orang-orang yang betul-betul
dijamin masuk dalam surga, ya, dalam surga. Nah, ini adalah yang pertama, hukum mencampur dan menggabung antara jasad seorang mukmin dan orang kafir. Yang kedua, dua orang yang dipersaudarakan, ya, dua orang yang dipersaudarakan. Dalam sejarah, dalam kitab sejarah namanya kitab Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Mubarakfuri, ya, dalam sejarahnya setiba di kota Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan dua orang sahabat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, ya. Mereka semua berjumlah kurang lebih 50 orang. 50 orang dipersaudarakan, diikat dengan ikatan akidah yang satu, ya, antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di antara mereka yang dipersaudarakan itu yang pertama, yang bernama Ja'far bin Abu Thalib dengan Mu'ad bin Jabal, ya. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq dengan orang Ansor namanya Kharijah bin Jubair, ya. Kemudian Umar bin Khattab seorang Muhajirin dengan orang Ansor yang bernama Idban bin Malik, Amir bin Abdullah dengan Sa'ad bin Mu'ad, Abdurrahman bin Auf seorang Muhajirin juga, ya, semua hartanya ditinggalkan di Mekah yang sekian banyaknya ditinggal demi menyelamatkan dinnya, mampu disatukan oleh Rasulullah, dipersaudarakan antara siapa? Sa'ad bin Rabi, ya, Sa'ad bin Rabi. Kemudian Zubair bin Awam ini dipersaudarakan dengan Salamah bin Salamah. Kemudian Utsman bin Affan dipersaudarakan yaitu namanya Aus bin Sabit. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah. Ini semuanya, ya, al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dipersaudarakan oleh Rasulullah ketika hadir di Madinah. Ya, masih banyak lagi, ada 50 lebih. Terutama adalah Salamah Al-Farisi dengan Abu Darda dipersaudarakan. Nah, persaudaraan ini dilakukan oleh Rasulullah dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang pertama, melenyapkan rasa asing para Muhajirin yang baru tinggal di kota Madinah. Namanya orang pendatang itu asing, ya kan? Asing, ghuraba, orang asing, nggak tahu namanya arah kanan kiri, ya, bagaimana pergaulannya, bagaimana urufnya, kebiasaannya, maka dipersaudarakan Rasulullah biar dekat. Yang kedua, tujuannya para Rasulullah mempersaudarakan mereka, membangun persaudaraan di atas agama, di atas akidah Islam. Yang ketiga, ta'awanu alal birri wa taqwa, untuk tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah. Pada waktu itu orang Muhajirin lemah, kondisinya lemah, baru hadir, nggak punya apa-apa, nggak punya saudara di Madinah, ya, nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan, nggak punya apa yang akan dimakan besoknya, tidak ada. Maka dipersaudarakan oleh Rasulullah, ya. Nah, maka persaudaraan ini bertujuan untuk apa? Mengikis fanatisme jahiliyah atau tasabuh, ya, tasabuh, menghilangkan perbedaan nasab, warna dan asal negara, sehingga tidak ada namanya asas, ya, al-wala wal bara, selain dibangun di atas fondasi Islam, ya. Namanya kalau orang jahiliyah itu kan asobiyah, ya. Asobiyah itu adalah terlalu ekstrim kepada nasabnya atau sukunya, tidak mau bergaul dengan suku yang lainnya. Maka
Rasulullah mempersaudarakan mereka sampai ada 50 sahabat Nabi. Maka ya ikhwah, dari contoh persaudaraan kita mendapatkan kisah persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Nah, Sa'ad ini mengatakan, saya ini adalah orang Ansor. Maksudnya apa? Orang mukim, orang yang bukan pendatang, orang maksudnya apa? Ya, tuan rumah di situ, yang punya tanah di situ, kata Sa'ad. Ya, saya ini adalah orang Ansor yang paling kaya. Wah, Sa'ad ini dia kata Ansor dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka akan aku bagi 2 harta kekayaanku untukmu, kata Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu Abdurrahman bin Auf orang kaya di Mekah, tapi karena hijrah dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan, ya, demi untuk menyelamatkan agamanya. Karena agama, kata Abdurrahman, hanya sebagai satu titipan saja. Lebih baik menyelamatkan din, ya kan, menyelamatkan agamanya. Maka saat ini mengatakan, saya itu orang kaya di Ansor, maka akan aku bagi 2 hartaku, setengahnya untukmu, wahai Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, ya. Ini tambah lagi, apa itu? Saya, wahai Abdurrahman, saya juga punya 2 istri. Wah, punya 2 istri. Silahkan pilih yang mana engkau sukai. Wah, suruh memilih. Bukan malah kayak ini sing rada elek, tidak. Tapi apa? Sa'ad bin Rabi ini punya 2 istri. Dah, karena saking cintanya dipersaudarakan Rasulullah, disuruh milih istrinya. Maka, wahai Abdurrahman, silahkan. Karena istrimu kau tinggalkan di Mekah, gak diajak hijrah, gak mau memilih hartanya, memilih Mekah, maka saya punya 2 istri. Bayangkan ya, luar biasa. Isar itu apa? Mementingkan kepada saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun dia cinta itu. Nah, Masya Allah, silahkan pilih yang mana engkau sukai, wa Abdurrahman. Nah, demi mendapatkan penawaran yang begitu tulus, ya, tulus ini nggak ada namanya apa, rekayasa, nggak ada, ya kan? Ya, kalau saudara itu ya betul-betul ketika bertemu itu ya berpelukan, bukan pelukannya itu direkayasa, tidak, betul-betul itu saudara, ya kan? Nggak boleh menghina satu yang lainnya, ya kan? Luar biasa, begitu tulus. Maka melihat ketulusan Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf, apa dia katakan kepada Sa'ad? Wahai Sa'ad, wahai saudaraku, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Ya, saya tidak menerimanya, tapi saya pengen ditunjukkan di mana letaknya pasar. Wah, aina syuk, ayah Sa'ad bin Rabi, aina syuk, kata Abdurrahman bin Auf, mana itu pasar? Wah, ditunjukkanlah pasarnya di sana, kurang lebih 3 kilo dari rumah saya. Wah, nggak mau itu ya, padahal ini kesempatan. Namanya nggak ada uang, nggak ada rumah, nggak ada. Wah, kalau kita langsung saja kan. Abdurrahman bin Auf nggak mau. Wah, luar biasa, karena mindsetnya dia ini apa? Mindsetnya ini dia tidak ingin membebani saudaranya, dia berusaha sendiri. Di mana pasar? Akhirnya ditunjukkan pasar, ya. Akhirnya kelak ditunjukkan pasar. Beberapa hari Abdurrahman datang ke pasar. Ya dah, alhamdulillah, kamu tunjukkan pasar. Saya sendiri yang akan melihat kondisi pasar itu bagaimana. Di mana barang-barang yang kelihatan laku, yang barang apa.
ya, maka dia berputar karena Abdurrahman itu orang pebisnis, pedagang yang luar biasa. Dalam beberapa hari pekan luar biasa, dia sudah menguasai namanya pasar itu, ya, menguasai pasar. Wah, ternyata ini yang laku. Oh, ini yang barang ini yang ya bisa kita jual di sini. Nah, kemudian beberapa bulan Abdurrahman bin Auf menjadi apa? Pengusaha sukses di pasar tersebut. Luar biasa. Tidak menunggu lama, Abdurrahman menjadi pengusaha sukses. Luar biasa. Bahkan mengalahkan yang bernama saudaranya Sa'ad bin Rabi. Wah, kaget Sa'ad bin Rabi. Ternyata kamu adalah pebisnis ulung ya. Dalam waktu tidak lama kamu sudah menguasai bagaimana pasar di sini. Nah, ini luar biasa. Itulah cerita bagaimana ya kalau dipersaudarakan, diikat dengan ikatan iman, ya, ikatan iman. Ya, khairul ya inna fi yadil sufla khairun yumna. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah katanya. Kenapa, apa maksudnya itu? Ya, maksudnya kita ini kalau kita mindset kita lebih baik kita apa? Mengasih, memberi, ya kan? Ya, jangan sekali-kali apa? Meminta. Nah, meminta. Ya, walaupun kita ini susah, tapi susah itu dia sembunyikan, ya, tidak mau membebani dan dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hukum mencampur dan menggabung. Yang ketiga, tempat tinggal muslim dan kafir. Ya, tadi kan kuburan. Sekarang mencampur dan menggabung tempat tinggal muslim dan kafir. Jadi sudah selayaknya umat Islam ini memiliki komunitas. Ya, komunitas. Dan komunitas itu kita bina dari hal yang kecil. Ya, tidak lantas kita tuh komunitas besar, tidak ada. Tapi kita membangun komunitas sejak kecil. Maka SDM ini walaupun merangkak pelan-pelan, harus betul-betul ya mudah-mudahan menjadi besar nanti. Jadi komunitas besar, punya apa namanya, KPR, SDM, wah luar biasa. RT-nya, lurahnya itu Cak Rohim, luar biasa sudah itu. Jadi satu komplek itu teman-temannya seakidah. Kalau ada undangan selamatan tidak ada, wong Cak Rohim ya. Ada. Pokoknya syar'i lah pokoknya, wis luar biasa. Ya kan? Kalau pemilihan umum ya sudah nggak ada goto-gotoan, ya sudah langsung ditunjuk saja satu suara. Itulah nikmatnya lingkungan yang hanya dihuni oleh kaum muslimin, apalagi satu fikroh, satu akidah. Wah, masya Allah, iya kan? Musik bisa minimalisir. Nah, kemaksiatan, ya kan, luar biasa, menjadi percontohan. Nah, kita dengan mudah melaksanakan syariat Islam, mudah sekali itu kalau punya komunitas, mudah, ya kan? Dari pucuk RT RW, lurahnya di situ ngumpul, masya Allah. Semuanya kalau pas malam Jumat ngumpul ngaji bareng-bareng di rumahnya anak ibu-ibu saja, bukan enak ya itu ya, luar biasa. Tidak ada namanya walimahan yang apa namanya nyewa apa itu, nyewa ada orang satu komplek-kompleknya SDM kan ya, luar biasa itu ya, pakai nasi dan sebagainya. Mudah sekali untuk melaksanakan syariat Islam tanpa gangguan dan terjaga dari sikap tasabuh dengan perilaku orang kafir. Itu yang kita inginkan, ya. Bisa dibayangkan, kita bayangkan saja ketika tinggal di negeri kafir, nah bagaimana rasanya. Begitu sulitnya kita mempertahankan akidah. Sulit kita, ya, kalau kita ya ke Jepang itu cari musola, cari masjid susah, ya kan?
Di Amerika, jenengan jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan cari musola, cari masjid. Ya waktu beberapa tahun yang lalu mungkin susah, sekarang mungkin agak mendingan. Adapun masjidnya itu dalam bentuk rumah, bukan masjid yang syiar masjid besar, tidak. Tapi orang-orang sadar itu mereka punya rumah besar dikosongkan untuk masjid. Ya, sekarang mulai ada gerakan-gerakan itu. Ya, kalau seperti di Uni Soviet dan sebagainya, begitu susahnya kita ini mau ibadah, ya kan? Mau ibadah. Maka dalam beberapa kesempatan kita terpaksa mengikuti agama mereka, terpaksa dengan keterpaksaan. Walaupun hati kita sejatinya tidak suka, tapi karena mayoritas mereka orang kafir, ya kan? Seperti di daerah ada namanya hari hari nggak boleh ngomong, nggak boleh gaduh, namanya hari apa? Sementara umat Islam lagi merayakan mungkin apa? Hari raya Idul Fitri. Wah, tambah repot. Maka yang dikalahkan minoritas, ya kan? Minoritas dan sebagainya. Justru yang akan semakin memajukan negeri itu. Kita rugi sementara mereka memperoleh keuntungan, ya kan? Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ana bari'u min kulli muslim yuqimu baina adhuril musyrikina. Qalu ya Rasulullah lima, qala la tara'a narahuma. Rasulullah bersabda, aku berlepas diri dari setiap muslim. Ya, ana bari'u min kulli muslim, saya berlepas diri dari setiap muslim yuqimu baina adharil musyrikin, yang bermukim di antara orang-orang musyrik. Nah, di antara orang musyrik. Qalu, mereka bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Lima ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, la tara'a narahuma. Kedua api peperangan mereka saling melihat. Bayangkan, kedua api peperangan mereka saling melihat. Nah, kata Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa yang tinggal bersama orang kafir padahal ia mampu untuk berhijrah sementara ia tidak mampu melaksanakan ajaran Islam di sana, maka ia dinilai telah mendolimi dirinya sendiri, kata Ibnu Katsir, dan telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Nasir Asy'adi, hijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim adalah kewajiban yang paling agung. Meninggalkannya adalah satu keharaman. Ini kata Abdurrahman bin Nasir Asy'adi. Ya. Kemudian Hasan bin Soleh, seorang sahabat, mengatakan, barang siapa yang tinggal di negeri musuh padahal ia memiliki kemampuan untuk tinggal di negeri Islam, maka hukum yang berlaku bagi dirinya adalah diperlakukan seperti status orang musyrik. Bila seorang kafir masuk Islam namun ia tetap tinggal di negerinya padahal ia mampu untuk berpindah ke negeri muslim, ia tidak dinilai sebagai muslim. Status bagi dirinya adalah hukum yang berlaku atas orang kafir harbi, baik pada harta ataupun nyawanya. Nah, ini ya. Jadi dalam sejarah kita mendapatkan yang yaitu kisah orang yang bersahadat di hadapan Rasulullah. Ya, ketika turun perintah hijrah, sebagian di antara mereka enggan pergi. Ya, enggan pergi, enggak mau pergi dari tempat ini. Ya, karena apa? Berat rasanya. Berat enggak kira-kira? Antum ini di Magetan sudah hampir 30 tahun, ya kan? Merintis usaha, sudah di zona nyaman, kemudian ada perintah, kamu harus pindah di mana? Di Dwi So, mana itu?
Hah? Di Sumatera, di Jambi sana. Nah kan, nggak ada orang bisa dihitung. Luasnya dikasih 2 hektar, tapi nggak ada orang. Kira-kira berat apa tidak? Berat, ya kan? Karena aku sudah nyaman 30 tahun di Magetan, ya, merintis usaha dari nol sampai besar. Kemudian disuruh pindah, ya berat, ya kan? Nah, yang terjadi ada gitu perintah hijrah dari Rasulullah, ada yang enggan pergi. Yang terjadi selanjutnya adalah mereka tidak mampu menolak paksaan orang kafir untuk berangkat menuju Badar, ya kan? Nah, di perang itu pun didapati banyak di antara mereka yang mati oleh sabetan pedang dan panah dari para sahabat. Padahal mereka ini orang Muslim, ya, karena dipaksa untuk pergi ke Badar. Nah, mana yang salah? Padahal peperangan itu sudah blok sana orang Muslim, blok sini orang kafir. Maka di saat para sahabat sedih melihat kenyataan ini, maka Allah menurunkan ayat yang menerangkan kedudukan mereka, yaitu surat An-Nisa ayat 97. Ini asbabul nuzulnya, An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullaha wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, qalu, kepada mereka malaikat bertanya, fima kuntum, qalu kunna mustad'afin. Malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami ini mustad'afin, orang-orang yang tertindas di negeri Mekah, tertindas. Dulu kami menolak hijrah, akhirnya apa? Dipaksalah pergi ke Badar. Nah, di Badar itu ya memang di suatu wilayah untuk perang Badar. Di situ suruh mereka pergi untuk apa? Untuk tameng orang-orang kafir, biar mereka terbunuh duluan. Wah, baru nyerang. Nah, itu strategi orang licik begitu. Nah, mereka qalu kunna mustad'afin, kami adalah orang-orang tertindas. Qalu, maka dikatakan kepada para malaikat, mengatakan, ya, para malaikat berkata, ya, qalu alam nakun ardullah wasi'ah, bukankah bumi Allah itu wasi'ah, luas, kenapa kok kamu nggak pergi? Nah, oleh malaikat ditanya begitu. Fatuhajiru, maka sehingga kamu dapat berhijrah, bumi Allah itu luas, ya, kamu hijrahlah fiha, di bumi itu. Faulaika ma'humul jahannam wasa'at masira, orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ya, karena mereka menolak, tidak mau hijrah, maka dikatakan ma'wanya, tempat mereka itu di neraka, ya. Karena perintah dari Rasulullah, tidak mau sami'na wa ata'na, ya, karena berat melihat apa? Wah, masih luas, mau panen kurmanya, kok mau panen kok ditinggal, kan begitu ya, berat rasanya itu, ya. Mau ditinggal, nanti di sana nggak ada keluarga, wah, pikirannya itu dunia, ya kan? Ada yang ikut hijrah
tapi pikirannya ingin menikahi wanita. Ya, sama-sama kan dalam hadis arba'in itu ya, innamal a'malu binniyat, faman kana hijratuhu li dunya fahijratuhu dunya, ya. Waman kana hijratuhu lil mar'ah fahijratuhu lil mar'ah. Maka kalau hijrahnya untuk dunia akan untuk dunia, kalau hijrahnya untuk wanita dan untuk wanita, ya, karena tergantung niatnya. Itu dalam hadisnya, ya. Hadisnya begitu. Nah, kemudian selanjutnya hukum mencampur dan menggabung yang selanjutnya, dua wanita bersaudara dalam ikatan pernikahan. Dua wanita bersaudara dalam ikatan pernikahan. Jadi poligami dalam Islam ini diperbolehkan. Maksudnya apa? Menikahi lebih dari satu wanita. Masna wa sulasa wa ruba. Boleh kamu nikahi wanita 2, 3 ataupun 4. Ya. Akan tetapi dengan memperhatikan norma-norma yang sudah diatur oleh syariat. Ya, jangan hanya sekedar semangatnya tanpa dibarengi dengan ilmu, maka nanti akan rumah tangga itu malah akan menjadi berantakan. Banyak terjadi, bahkan sudah statusnya ustadz itu pun juga malah menjadi berantakan. Wah, maka bahaya kalau tidak betul-betul disiapkan, ya, betul-betul siap secara ilmu, materi dan sebagainya. Nah, tentu tidak dibenarkan bila menikahi seorang wanita sementara adiknya atau bibinya juga kita beristri. Ya. Tidak dibenarkan bila menikahi seorang wanita sementara adiknya atau bibinya ini juga kita beristri. Ya. Maka hikmah di balik pelarangan ini apa? Nah, di balik hikmahnya itu adalah menghindarkan diri dari pemutusan tali silaturahim dan permusuhan antara kerabat. Ini hikmahnya. Nah, maka akhirnya ada kecemburuan yang terjadi akibat pernikahan ini lebih dahsyat dibanding ketika kita menikahi wanita lain yang tidak ada hubungan nasab dengan istrinya, ya. Ini hikmah daripada larangan. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 23, wa an tajma'u baina ukhtain, diharamkan menghimpunkan dalam perkawinan dua wanita yang bersaudara. Ini diharamkan. Wa an tajma'u baina ukhtain, ya, diharamkan. Kemudian dalam hadisnya, la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha, tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Nah, ini diharamkan, ya, secara fikih. Banyak, ya, kenapa memilih saudara? Masih banyak wanita di luar sana yang butuh untuk kita nikahi. Yang terakhir, ya, hukum mencampur dan menggabung antara air dengan tanah, ya. Jadi air dan tanah adalah duet yang sangat ampuh untuk membunuh kuman, ya, air dengan tanah. Ini kalau digabungkan, dicampurkan, ini sangat ampuh untuk membunuh apa? Kuman, ya. Terbukti ya, air liur anjing yang mengandung apa? Kuman. Air liur anjing ini tidak mampu dibunuh dengan antiseptik, ya, yang dijual bebas di toko-toko apapun mereknya selain apa? Air dan tanah.
Kalau kita dijilat liurnya, terkena liur anjing, yang paling ampuh untuk menghilangkan kumannya itu adalah air dicampur dengan tanah. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu ayaghsilahu sab'a marrat. Sucinya tempat air seseorang di antara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali, sab'a marrat. Aulahunna biturab, yang pertamanya dicampur dengan debu tanah, ya, akhrajahu Muslim, ya, yang pertamanya dicampur dengan debu tanah. Ini adalah cara mencuci ketika tempat air itu dijilat oleh anjing, ya, dicuci dengan cucian 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu tanah, ya, ini. Nah, ketika Syekh Abdul Rahman menerangkan, adapun cara menggunakan tanah dalam membersihkan najis anjing adalah menyiramkan air ke tanah, atau sebaliknya tanah dituangkan ke air, atau mengambil tanah basah yang sudah bercampur air. Nah, itu caranya. Adapun menggosok wadah yang terkena jilatan anjing dengan tanah adalah tidak sah. Terkena najis hanya sekedar dengan tanah, ini tidak sah, harus dicampur dengan air, ya. Ini dalam kaidah fikihnya begitu. Ayyul ikhwah a'azzakumullah, demikian pembahasan kita masih banyak sebetulnya karena waktu yang membatasi kita. Kajian antara hukum mencampur dan menggabung, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ilmu kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.